إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيدنا محمد الأمين وعلى رسول الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وضم إلى العلي العظيم عدد كل حرف كتب إلى العابدين ودار الدهرين دولانكم من جميع من سنة سمن ودارين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الباب الثاني في معرفة الشافعي رضي الله عنه بأصول الفقه. Bab yang kedua pada masalah ma'rifatnya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu pada masalah usul fikih. Wala kalam bihadzal babi murattabun ala muqaddimatin wa masailah. Dan perkataan pada ini bab tersusun atas muqaddimah dan beberapa masalah. Al-muqaddimah itu bermula bab bicara masalah permulaannya bibayani anna Syafi'iyya awalu man sanafa bihadzal ilm. Bahwasanya Imam Syafi'i lah awal-awal orang yang mengarang pada masalah ilmu usul fikih ini. Naqulu ittafaqana su'ala anna awwala man sannafa bihadzal ilmi huwa asy-Syafi'i. Dan kami mengatakan ittifaq manusia awal-awal orang yang mengarang pada masalah ini ilmu, yakni ilmu usul fikih itu yakni Imam Syafi'i. Wa huwa alladzi rattaba abwabah, dan beliau yang menyusunkan akan bab-babnya, wa mayyaza ba'da aqsamihi an ba'din, dan membedakan akan sebahagian bagiannya daripada sebahagian, wa syara'a maratibahu fi dha'fi wal quwati, dan beliau syaraha menerangkan martabat-martabatnya pada mana yang lemah, mana yang kuat. Ruya anna Abdurrahman bin Mahdi iltamasa min asy-Syafi'i wa huwa syabun ayyadha'a lahu kitaban yadhkuru fi syara'itil istidlal bil Qur'an was sunnah wal ijma' wal qiyas. Diriwayatkan bahwa Abdurrahman bin Mahdi meminta ia kepada Imam Syafi'i wahal ketika itu Imam Syafi'i masih muda, bahwasanya ia meletakkan baginya akan beberapa kitab yang menyebutkan syarat-syarat dalil dengan Quran dan hadis dan ijma' dan qiyas. Syarat-syarat dalil, syarat-syarat mengambil dalil dengan Quran, dengan hadis atau ijma' dan qiyas. Wa bayanan nasih wal mansukh, dan menyatakan masalah nasih mansukh, wa maratibul umum wal khusus, dan martabat umum dan khusus. Fawadha asy-Syafi'i lahu kitab risalah, lalu sidin maulah kitab namanya kitab risalah. Wa ba'atsaha ilaihi, dan ia mengirim kitab itu kepada Abdurrahman al-Mahdi. Falamma qara'aha Abdurrahman al-Mahdi qala ma dhanantu anna Allah ta'ala khalaqa mithla hadzal rajul. Ujar Abdurrahman al-Mahdi, tidaklah menyangka aku bahwasanya Allah Ta'ala menciptakan ini makhluk seumpama ini Imam Syafi'i. Tsumma qala Abdurrahman ma usalli salatan illa wa'ad Syafi'i fiha. Ujar Abdurrahman bin Mahdi radhiyallahu anhu, tidaklah aku sembahyang satu sembahyang kecuali aku mendoakan kepada Imam Syafi'i. Karena jasanya Imam Syafi'i itu yakni sidin maulah akan mengarang kitab itu, kitab usul fikih tadi. Usul fikih ini ambilan daripada seluruh ilmu fikih. Jadi ilmu fikih itu pengambilannya daripada usul fikih. Jadi usul fikih dulu hanya fikih. Sebagai tanda terima kasihku jadi sidin, aku habis sembahyang pasti mendoakan Imam Syafi'i. Wa an Yahya bin Sa'id al-Qattan anna qala inni la'adullah ta'ala li-Syafi'i fi kulli salatin aw fi kulli yawm. Ujar Yahya bin Sa'id al-Qattan, sesungguhnya aku sungguh berdoa kepada Allah Ta'ala untuk Imam Syafi'i pada setiap salat atau setiap hari.
karena banyak jasanya Imam Syafi'i itu kepada umat Islam seluruh dunia. Aku jadi sini sebagai terima kasih lawan Imam Syafi'i itu aku mendoakan sidin tiap selesai sholat atau tiap malam. Wa min lataifi san'ati Syafi'i hadzal ilm annahu ja'ala al-qiyasa ala thalathati aqsamin. Setengah daripada nang halus daripada perbuatan Imam Syafi'i pada masalah ini ilmu usul fikih itu. Sidin membagiakan, kiaskan ada Quran, ambil hukum Islam itu Quran, hadis, ijma, lawan kias. Lalu Imam Syafi'i membagiakan kias itu ada 3. Nah kias itu kalau kita ya beras. Kalau dulu kan orang zakat fitrah itu gandum. Kalau di hadisnya kan gandum. Lalu kias daripada gandum itu lalu beras. Nah kias ini Imam Syafi'i membagiakan ada 3 bagian. Li'annal far'a imma ayakuna aula bil hukmi minal asli. Terkadang bahwasanya cabang itu lebih utama masalah hukumnya daripada yang asal. Wawa kakiasi hurmatil dorbi ala hurmatil ta'fipi, seperti kias kehormatan haramnya memukul itu atas haramnya ta'fib, mengucapkan kata-kata misalnya kan di Quran fala taqul lahuma uffin, jangan kamu mengata kepada kedua orang tua kamu tuh artinya ketika kalau Qurannya kayak itu ya, artinya memukul boleh aja berarti karena Qurannya wala taqul lahuma uffin. Nah lalu jadi sidin di kias aja kada boleh apalagi memukul. Artinya kalau aja dengan orang tua itu haram apalagi memukul, apalagi menyakiti fisik sidin. Jadi kehormatin dorbi. Padahal kalau Qurannya kan kadang-kadang jangan kamu memukul kedua orang tua kamu, kan kadang-kadang ada tuh di Quran fala taqul lahuma uffin. Jangan kamu mengata kepada orang tua kamu itu Kalau nang asal aja, tapi cabang daripada nang itu yakni dorbi tadi memukul itu kias juga kiasi hormatul dorbi ala hormatul tanma ayakuna musawiyan. Terkadang lagi hukum furu itu ujar sirin sama la yazidu alaihi wa la yanqusu minhu fi rutbati wal musamma bil qiyas fi maknal asli. Ini yang disebut kias. Ya tadi kalau sudah mengata ya kada boleh apalagi memukul. Nah itu kalau dalam bahasanya disebut kias. Nanggai julu tadi zakat itu pakai aturannya pakai gandum. Lalu kita pakai beras, nah beras itu kias kepada itu gandum. Kayak kurban. Kurban itu yang ada di hadis unta atau sapi, kedada hadangan. Lalu hadangan itu dikias kepada itu sapi atau unta. Wa waqa qauli ta'ala fil imai fa in ataina bi fahishatin fa alaihi nisbu ma 'alal muhsanati minal adabi fa inna nakisul abda 'alal amah fi hadhihi tasnifi wala tafawut baina fil quwwati. Dan di Quran disebut jikalau pain ataina, jikalau kami mendatangkan, kamu mendatangkan dengan kejahatan,
fa alaihinna maka atas mereka itu separuh ma'alal muhsanat atas perempuan yang muhsanat yang mengerjakan perbuatan zina minal adab daripada itu adab. Ini misal ada abid perempuan berzina, ada perempuan merdeka berzina, maka padahalnya sama-sama perempuan juga, tapi masalah hukum Mujahidin kepada si perempuan abid tadi hukumnya separuh daripada hukum si perempuan yang merdeka. Padahal masalah kuatnya Mujahidin sama jadi antara keduanya. Wa imma ayyukanal far'u an afafi dzalikal hukmi minal asli. Terkadang Mujahidin ayyakuna musawiyan masalah sama-sama dihukum, baik orang yang merdeka, baik itu orang yang abid, dihukum sama, cuman perbedaan hukum itu lawan abid separuh, lawan si orang merdeka itu pol. Dan terkadang lagi Mujahidin ada ayakunal far'u an afa fi dzalikal hukmi minal asli. Ada cabang lebih lemah hukumnya pada hukum daripada yang asal. Hadzal qismu yang qasimu ila qismaini. Bagian yang ketiga ini, kias yang ketiga ini terbagi dua. Ahduma kiasul makna, ada kias pada makna bahwa yastamidul hukmu fi mahallil wifaqi summa yastadimu usuli fil far'i ala husul dzalikal hukmi fihi. Wasani alla yastamidul makna al-tadabalakin tara suratan waqiatan baina surataini mukhtalifataini bil hukmi wal surah al-mutawassita takunu musyabihat li ahadil janibaini aktsar min musyabihati lil janibil akhar wa kasratul musyabahah taqtadi ilhaqaha bitilka surah thumma innahu rattaba ala qiyasil mana qariban min arba'ina misalan. Kemudian Sidin menyontohkan kias makna itu kurang lebih daripada 40 misal. Wala kias syibhi, dan ada kias yang menyerupai itu ma yaqrub minhu kurang lebih juga 40 misal. Mislu hadza dhabti wa talkhis mimma la yatabiq li hadin minal mujtahidina. Misal kias syibhi, misal kias syibhi. Kias tadi ada terbagi dua, ada kiasul makna, ada kiasus syibhi. Kiasus syibhi itu inatayuma tak baru pihi an-niyatu, bahwasanya tayamum itu diitibar padanya itu niat. Asalnya tayamum itu diitibar padanya itu dengan niat. Wa ghusl shawbi la tu'tabar bi niat, sedangkan membasuh pakaian itu tidak perlu pakai niat. Wal wudu'u waqi'un bainal qismaini, dan wudu itu terjadi di antara dua bagian. Qala Syafi'i al-musyabah bainal wudu wa tayammum aktsar minal musyabahati, bahwasanya menurut Imam Syafi'i yang menyerupai di antara wudu dan tayammum itu lebih banyak daripada menyerupai bainahu wa baina ghusli shawbi, dan di antara membasuh pakaian. Kalau misalnya pakaian itu kena najis, kan kada perlu ketika membasuh pakaian kena najis itu kita berniat. Pakaian itu kena najis kan kada perlu berniat. Kalau bangsa jaku misalnya mensucikan pakaian daripada najis karena Allah Ta'ala misalnya kada. Kalau bertayamum, berwudu itu berniat. Padahal sama-sama menyucikan, sama-sama membersihkan. Tapi ketika membersih pakaian itu tidak perlu niat. Tapi ketika bertayamum itu diitibarnya dengan niat. Ketika berwudu itu pakai niat. Padahal sama-sama membersihkan, ujar Sidin. Wa dzalika li anna al-wudu'a tayammum yastarikani fi kauni kulli wahidin. Karena wudu dan tayamum itu berserikat keduanya pada keadaan setiap satu daripada keduanya.
taharatan ta'abbudiyatan, karena bersucinya ketika ba'udu, bersucinya ketika kita bertayamum itu bersuci ibadah. Wa ghuslu thawbi laisa kadzalik, dan sedangkan mencuci pakaian laisa kadzalik tidak termasuk mensucikan ta'abbudiyah, itu ibadah. Wa yastarikan bi kaunikul wahidin minhuma masru'an, dan mensucikan itu ketika tayamum dan wudu keduanya bersirkat pada keadaan salah satu daripada keduanya masru'an, disyariatkan limaksud wahidin, bagi tujuan yang satu, bahwa istibahatus sholati, yakni untuk mengharuskan sholat. Kalau wudu untuk sembahyang, kalau tayamum itu pun sama untuk sembahyang. Wa ghuslu thawbi laisa kadzalik, sedangkan membasuh mencuci pakaian tidak seperti yang demikian itu. Wa yastarikuna bi kulli wahidin minhuma muqtadiyan bi asya makhsusatin wa ghuslu thawbi laisa kadzalika. Fasabata annal musyabbah bainal wudu wa aktsaru minal musyabbah bainal wudu'i wa ghusli thawbi, maka menyerupai antara wudu dan tayamum itu lebih banyak daripada menyerupai antara wudu dan mencuci pakaian. Makana ilhaqul wudu bi tayammumil hukmi aula min ilhaqihi bi ghusli thawbi, dan adalah menghubungkan wudu dengan tayamum pada masalah hukum lebih utama daripada menghubungkan akan dia dengan mencuci pakaian. Mina anal abda al maktula annal abdal maktula khata'un yusbihun nufusa wa yusbihul amwala, adalah seorang hamba yang dibunuh itu dibunuh karena tersalah, dan hamba itu yang dibunuh itu termasuk namanya dirinya, dan itu menyerupai dengan hartanya. Illa anna musyabbahatal amwal bihi aktsaru, tetapi bahwasanya menyerupai dengan harta itu pada lebih banyak, bidali annahu fi tarafin nuqsani la yatakaddaru badaluhu wa kadha fi tarafi ziyadati wajaba alla yataqaddara. Wa mina anna qarabatur rahimil muharram qarabatun waqi'atun baina qarabatil wiladah wa baina qarabatin man lam yakun rahman muharraman. Yang berikutnya ada kerabat, ya kerabat itu rahim yang diharamkan, seperti kerabat yang terjadi antara kerabat karena wiladah melahirkan, misalnya anak atau kuitan, dan antara kerabat orang yang tidak serahim yang diharamkan ka ibnil ammi wal khalah, seperti anak paman, seperti anak paman dan anak acil, ibnil wabnatil ammi, dan anak perempuan daripada paman kita, dan anak perempuan daripada acil kita. Summa ra'a Syafi'i husulat tafadhi bi ahkamin kasiratin min qarabati wiladah wa qarabati muharramiyah, fala jarama qala idza malakal gharibu alladhi la rahimun muharramun la ya'tiku alaihi. Wabil jumlah faqad la khisabab al qiyasi talkhisan madbutan ma sabaqa ilahi ghairuhu. Wa ra'aitu fi ba'dil kutubi annahum talabu bi an yastakhrija dalilan min kitabillahi ta'ala ala anna al-ijma'a hujjatun. Dan aku melihat pada sebagian kutub bahwasanya mereka itu menuntut supaya Imam Syafi'i itu mengeluarkan dalil daripada kitab Allah atas bahwasanya ijma' itu termasuk hujjah. Faqara al-Qur'ana salah sami'ati marrah, maka membaca ia akan Quran sebanyak 300 kali, hatta wajada qaulahu ta'ala wa man yushakkikir rasul min ba'di ma tabayyana lahu huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira.
Wa'lam anna nisbata Syafi'i ila ilmi usul fikih kanisbati Aristoteles al-hukma ila ilmi al-mantiqi. Ketahui olehmu bahwasanya penisbahan Imam Syafi'i ini kepada ilmu usul fikih sama kita menisbahkan Aristoteles kepada hukum masalah kepada ilmu mantik. Wa kanisbatil Khalil ibn Ahmad ila ilmi al-arud atau penisbahan al-Khalil bin Ahmad kepada ilmu arud. Wa dzalika li anna an-nasa kanu qabla Aristoteles yastadiluna wa ya'tariduna bi mujarradi tabaihim as-salimati. Lakin lam yakun indahum qanun mulakhasun fi kayfiyati tartibil hudud wal barahim. Wala jarama kanat kalimatuhum musawwashatan muttaribatan. Fa inna mujarrad at-tab'i idza lam yasta'in bil qanunil kulli kullama ablaha falamma Aristoteles dalika itazala an-nasi mudatan madinatan wastakhraja ilmal mantiqi wa wada'a lil khalqi bisababihi qanunan kulliyan yarji ilaihi fi ma'rifati tarkibil hudud wal barahim wa kadzalika asy-syu'ara kanu qabla al-Khalil bin Ahmad yunadzimuna al-ash'ar wa kana i'timaduhum ala mujarradi tam'i. Dan seperti itu juga ilmu masalah syair atau ilmu arud atau qasidah-qasidah mereka itu sebelum datangnya Al-Khalil bin Ahmad mereka menyusun akan beberapa syair dan adalah pegangan mereka atas semata-mata tabiat dan mengeluarkanlah Al-Khalil bin Ahmad ilmu arud bahkan dzalika qanunan kulliyan adalah ilmu arud itu sebagai pengatur bi ma'rifati masalih syairi wa mafasidihi pada mengenal sebaik-baik itu syair atau nama ulah syair itu rusak. Wa kadzalika ma hahuna an-nasu kanu qabla Imam Syafi'i yatakallamu bi masail fiqhi. Dan seperti itu juga manusia sebelum datangnya Imam Syafi'i mereka bicara masalah ilmu masalah fikih wa ya'tariduna wa yastadiluna. Mereka kadang-kadang ya'tariduna mendatangkan dan mereka mengambil dalil, lakin makana lahum qanun tetapi mereka kada tahu aturannya. Qanun kulun yarji ilaihi fi ma'rifati dalil asy-syari'iyyati wa fi kayfiyati ma'aradatiha wa tarjihatihi mastambata Syafi'i ilma usul fiqhi wa wada'a lil khalqi qanunan kulliyan yarji ilaihi fi ma'rifati maratibi adillati syar'i. Wa thabata anna nisbata Syafi'i ila ilmi usul fiqhi ka nisbati Aristoteles ka hukmi ibni ilmi mantiq wa kama ittafaqal khalqu ala anna istikhraja ilmi mantiq darajatun aliyatun lam yattafiq li ahli minal khalqi musyarakatu Aristoteles fihi bagadzalika hahuna wajaba ayat tarifu di Syafi'i. Seperti itulah wajib kita mengenal kepada Imam Syafi'i bisa bagi wadhi hadal ilm dengan sebab beliau meletakkan akan ini ilmu usul fikih biraf'ati wal jalalati wa tamayyuzi an sa'iril mutahidina bisa bihadi darajati rafi'ati asy-syarifati wa alam anna Syafi'i sannafa kitab risalah. Kata oleh Imam Syafi'i mengarang akan kitab risalah di Baghdad wa lam akhraja ila Misra fada tasnif kitab risalah wa fi kulli wahidin minha ilmun katsirun wa nasu wa in atnabu ba'da dzalika fi usul fiqhi ila anam kulluhum iyalun ala Syafi'i. Para manusia yang mengaji masalah fikih atau usul fikih itu semuanya murid daripada Imam Syafi'i. Li'annahu alladhi fatahal baba wa lam yasbiq ilaih, karena nang asal muasal meletakkan ilmu usul fikih itu Imam Syafi'i. Nang lain itu cuma mengumpati lagi. Nang asal muasalnya Imam Syafi'i.
summa naqulu innal insana alladhi yakunu wadi'an li ilmin minal ulum ibtida'an law waqa'at lahu fihi hafwatun aw zilatun kanat maghfuratan lahu kaifa. Kemudian kami mengatakan manusia yang adalah ia pertama kali yang meletakkan bagi itu ilmu daripada ilmu itu, jikalau terjadi ada kesalahan adalah ia maghfuratan, adalah ia mendapat keampunan. Bagaimana firman Allah Ta'ala, walau kana min indi ghairillah lawajadu bi ikhtilafan katsiran. Yang namanya ilmu apabila datang daripada manusia pasti banyak ikhtilafnya, banyak perselisihan. Artinya ilmu yang datang dari manusia itu pasti banyak ujar sidin khilafnya, ikhtilafan katsiran. Kalau ilmu itu datang dari manusia itu pasti banyak ikhtilafan katsiran, karena datang manusia. Kita tuh baulah manusia ini bola peraturan. Kadang-kadang peraturan itu tak pakai setahun karena dirubah ulang peraturan itu. Karena itu ulahan manusia. Jadi peraturan yang ulahan manusia itu bisa berubah-ubah. Ikhtilafan katsiran. Wadzalika yadullu ala anna kulla ma kana min indil khalqi fa innahu la yanfaku anil ikhtilaf wa tanaqud. Yang demikian itu karena setiap ilmu yang ada datang dari makhluk tidak terlepas daripada perselisihan, wa tanaqud, dan berlawan-lawanan. Antara satu imam itu mereka beda. Wal fadil man adat saqatuhu wa bi taqdiri an taqa'a lahu hafwatun rajulan lam yakun dalika aiban fi haqqihi. Tetapi kesalahan atau tersalah atau tergelincirnya ilmunya makhluk itu tidak ada menjadi aib pada haknya. Kaifa walam yatabiq li Imam Syafi'i qala Muzayyib atau madhab batil bi jumlati abwabi usul fikih, seperti tiada ittifaqnya pendapatnya bagi Imam Syafi'i perkataan orang-orang yang rusak atau mazhab yang batil pada masalah bab usul fikih. Artinya itu berbeda-beda antara Imam Syafi'i dengan imam-imam yang lainnya. Ala kasratiha wa dzalika dulu ala annahu kana makhsusan min indillah bimazidil inayati war rahmati wal ujbu anna Abu Hanifah. Yang ajaib itu adalah Imam Abu Hanifah rahimahullah taala, karena takwiluhu alal qiyasi wa khusumihi kanu yadhumunahu bisawai kasratil qiyasati. Dan Imam Abu Hanifah sidin kadang ketujuh itu sidin masalah qiyas. Wa naqala anna Ja'far bin Muhammad As-Shadiq alaihi wassalam aurada alaihi andala ila al-kasirah fi ibtalil qiyasi. Bahkan Imam Ja'far As-Shadiq Ja'far bin Muhammad As-Shadiq sidin mendatangkan atasnya akan dalil yang banyak pada membatalkan qiyas. Summa innahu rahimahullahu ma'anahu abna umrah fil amal bil qiyas. Kemudian sidin sampai habis umurnya sidin mengamalkan itu dengan qiyas. Wa kana mumtahinan bima baina nasi bihadza sababi lam yumkana wala an ahadin min ashabihi innahu sannafa bi isbatil qiyasi warakatan wala annahu dzakara fi takririhi subhatan wa fadlan an hujjatin wala annahu ajaba an dalilin
li khusumihi fi inkar al-qiyas. Wa inna awwala man takalam bi hadhil mas'alah wa awrada fiha ad-dalaila wa huwa asy-Syafi'i min anna aktsara ta'wilihi min isbatil ahkam 'ala an-nususi wa man ansafa wa lam yata'assab alima annahu kana mimman qala Rasulullah ulama ummati ka anbiya'i bani Israil. Karena itulah Rasul mengatakan ulama umatku itu seperti nabi-nabi di zaman Bani Israel. Wa nadhkur al-masail allati abu ala syabibi sababiha wa nujibu anha bi'aunillahi ta'ala wa husni taufiqih. Dan kami menyebutkan masalah yang mereka mengaibkan atas Imam Syafi'i dengan sebabnya, dan kami akan menjawab daripadanya dengan pertolongan Allah Ta'ala. Al-masalatu ula, masalah yang pertama, Abu alaihi fima naqala anhu qala al-wawu litartib. Ada perkataan Imam Syafi'i, waw di dalam huruf at-tab. Waw itu litartib, yakni makna tertib, beratur atau teratur. Kan adalah dua ini. Wal jawabu an qala al-ustadz Abu Mansur al-Baghdadi ma'adallah ayasih an-naqlu anis Syafi'i, dan kita berlindung kepada Allah bahwasanya kita mengatakan waw litartib ini bagi Imam Syafi'i. Anahu qala al-wawu litartib, waw itu litartib, bal waw innahu lil jam'il mutlaq. Pada waw di dalam mazhab Syafi'i itu lil jam'il mutlaqi, bagi mengumpulkan secara mutlak. Wal fa'u litakib, dan fa itu untuk mengiringi. Wa harfu summa litartib ma'al fasli, dan summa itu huruf litartib. Waw itu lil jam'il mutlaq ma'al fasli. Wa inna ma wajaba tartib fil wudu min makna akhara. Kalau bahwasanya waw itu litartib fil wudu pada masalah wudu min maknan akhar, itu ada makna yang lain, mustafadun minal ayati panaqulu al ayah ala wujubi tartib, dan ayat masalah wudu itu menunjukkan atas wajibnya tartib. Wa bayanuhu min wujuhin al-awan qala idza kuntum ila sholati faghsulu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Di dalam Al-Quran itu disebutkan apabila kamu hendak sembahyang faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, maka basuhlah wajah kamu wa aydiyakum ilal marafiq. Kan imbah wajah itu tangan. Ada mengatakan waw nang wa aydiyakum ilal marafiq, itu ada mengatakan wawnya itu litartib. Dalam artian waw litartib imbah membasuh muha tangan, kada boleh kebatis. Tapi di dalam mazhab Abu Hanifah wawnya itu tidak litartib. Artinya jika kita membasuh anggota wudu itu mulai manakah kada jadi masalah. Jika kita basuh wudu mandak niat misalnya kada di muha dibatis mandak niatnya kada apa-apa. Tapi kalau misalnya tadi wawnya litartib, berarti anggota membasuh wudu itu muka, tangan, karena wawnya litartib. Bahasa tartib itu aturan.
Yang kayak di Quran ada kan, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, taat kepada Allah, atur taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan pemimpin kamu. Ada nama arti waw itu litartib. Ada mengatakan waw litartib itu perkataan daripada Imam Syafi'i. Ada padahal Imam Syafi'i mengatakan waw itu lil jam'il mutlaq, untuk mengumpulkan. Kemudian al-awal innahu ta'ala qala idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Wal fa li ta'kid dan fa itu faghsilu itu li ta'kid bagi mengin wadhahirul ayat yang tadi wujuba taqdim ghusl wajhi, dan zahir ini ayat wajib kita mendahulukan membasuh muha. Wa idza sabata wujubu taqdim ghusl wajhi sabata wujubu tartib bisa iril a'dha'i daruratan, maka apabila tetap kewajiban mendahulukan membasuh wajah, kemudian wajiblah itu tartib ba'atur pada seluruh anggota tubuh secara darurat. Li'annahu la qaila bil naqulu dukhulu hadhil harfi ala ghusl wajib yujibu taqdima ghusl wajhi wa dukhulu ala madhi hadhil af'al yujibu al-ityan bi madhi hadhil af'al fa nahnu naqulu bil kul wa antum taraktum muqtadahu bi hasbi dukhuli al-wajh fa kana qauluna aula wallahu a'lam. Wal wajhu tsani fi bayani dalal hadhil ayah ala wujubi tartib. Ada yang mengatakan jalan yang kedua pada menyatakan dalil ini ayat menyatakan teratur atau tersusun inna ba'da hadhil a'dha'i fil lafzi, karena sebahagian ini anggota tubuh didahulukan atas sebagian pada ini lafaz wa zikir dan sebutan. Fa wajibal qaulu bi wujubi tartib, maka dari ini perkataan wajiblah kita tertib beratur ala dalikal wajhi lil Quran wa sunnah, karena menurut Quran dan sunnah yang didahulukan itu hanya tangan. Jadi wudu itu syaratnya tartib, basuh muha, basuh tangan, basuh kepala, lawan batis. Qumna shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ilal ka'bain. Jadi karena di Quran itu susunan nenek itu, maka wudu itu harus tertib muha, basuh tangan, lawan apa namanya menyapu kepala, lawan kaki. Sesuai dengan Quran dan sesuai dengan sunnah. Nang itu nang alasan wow tadi kenapa lit tartib. Amal Quran fa qaulu ta'ala fastaqim kama umirta fanaqulu fastaqim amrun wal amru lil wujub. Kata-kata istaqim itu fi'il amar, amar itu fi'il amar maknanya lil wujub. Kama umirta yakni alal wajhil ladzi waqa'al amru, al amru bil wudu waqi'un ala hadha tartib, dan perkara dengan wudu itu terjadi atas ini susunan. Fa wajaba ayyakunal ityan bihi ala dzalika tartibi wajiban, maka mendatangkan atas itu susunan itu menjadi hukumnya wajib. Artinya jadi wudu itu harus tertib tadi, basuh muha, tangan, kepala, lawan batis, mendatangkan tertibnya itu wajib. Wama sunnah, ada pun dalil daripada hadis kenapa tartib itu menjadi wajib. Faqauluhu ta'ala ibda'u ma bada Allahu bihi, mulailah oleh apa yang disuruh Allah memulai. Kalau Allah di Quran menyuruh memulai membasuh muha,
maka mulailah membasuh itu muha. Wa aqsama fi hadzal bab an hadzal hadis warada fi amalil hajj. Ada yang mengatakan bahwa turunnya ini hadis pada masalah haji, ila annal ibrata bi umumil lafzi, tapi yang diambil itibar dengan umum lafaznya, la bi khususi sebab, bukan memandang khusus sebab. Artinya ada orang bahas itu hadis turunnya masalah haji, tapi kita kadang mengambil ibaratnya ini, mengambil itu lafaznya, bukan masalah sebabnya. Kalau sebab apa turunnya itu hadis kan karena turun masalah waktu haji. Kita kadang mengambil sebabnya itu jalsidin, mengambil daripada umum lafaznya. Umum lafaznya. Ini kan khusus orang kalau bahasa ini untuk praktisi hukum nang fikih itu nah. Nah ini alasannya karena orang berdebat macam-macam. Kalau di mana? Kalau kayak di Facebook tuh seperti Kiai Haji Idrus Ramli misalnya. Nah ini nang dalil macam-macamnya. Wasalis ina tartiba ma madkurun fi lafzil ayah, dan ketiga tartib itu disebut pada lafaz itu ayat, wahtimali kauni muradan qaimun. Fakana al-ityana bi tartib ahwat, adalah mendatangkan dengan susunan itu tartib itu nang bapik, bahwa jaba al-masiru ilaihi qaulul salam dak ma yaribuk ila ma la yaribuk. Artinya ada yang mengatakan nang mendatangkan tartib basuh wudu tadi, misalnya muka dulu, hanyar tangan, hanyar kepala, hanyar batis, itu bapiknya nang kayak itu. Warabi inna tartiba mara'in fi nazmil ayah wa ta'abbud ghalibun ala a'ma li tartibi mara'in fi nazmil ayah wala niza'a fi, wa amma anna ta'abbuda ghalibun ala a'ma lil wudu fayadullu alaihi wujuhun. Innal a'dha'a zahiratun nikul salam al-mu'min la yunajjisu hayyan wala nujasi maitan, wala anna thawba aradba idza irtasaqa bihi la yunajjisu walau hamalahu musallin la tabtulu salatuh, wal arakul munfasil annu laysa binajisin, wa idza thabata hadza kana ijabu taharati tathiran lil zahir wa innahu ghairu maqbulin. Ada lagi yang mengatakan sesungguhnya anggota tubuh kita itu tahiratun, suci, sebagaimana hadis Rasulullah, al-mu'min la yunajjisu hayyan, orang beriman itu tidak najis akan dia ketika dia hidup, wala maitan, dan tidak najis juga ketika ia mati. Jadi orang beriman itu kada najis, hidupnya kada najis, matinya pun ia kada najis juga. Wali anna sabarat ba idzal tasaka bihi la yunajjisuhu, dan apabila pakaian yang
apabila pakaian yang kering apabila melekat dengan dia, la yunajjisuhu, maka pakaian itu tidak najis akan dia. Walau hamalau musallin, dan jikalau memakai akan dia oleh orang yang sembahyang, la tabtulu salatu, kada batal salatnya. Misalnya si mayat tadi pakai bajunya kita ambil lalu kita bawa sembahyang, itu kada membatalkan salat kita. Karena mayat itu ujar sidin kada najis. Orang beriman itu hidupnya kada najis, matinya pun kada najis juga. Jadi kalau misalnya ada orang Islam kita basuh babasalaman lawaninya, berarti kada ilmu nananya. Wal arakul mumpasilu anhu laisa binajisin, dan palu yang terpisah daripada si orang beriman itu, si mayit tadi misalnya, la yunad laisa binajisin, itu kada najis. Si mayatnya misalnya bepaluhan, itu kada najis. Wa idza sabata hada kana ijabu taharati tathiran lidh-dhahir wa innahu ghairu ma'qulin, dan apabila adalah kewajiban mensucikan itu bagi yang zahir, itu sebagai pensucian bagi yang tahir, bagi orang yang mensucikan. Wa innahu ghairu ma'qulin, dan ini kada masuk akal. Inna makhrajal hadis la yujibu ghuslu ma anna talwisa hunaka qaimun wa sairul a'dha'i yajibu al ghusluha ma adami talawusi wa dhalika ghairu ma'qulin. Wallahu a'lam. Al-Fatihah ar-Rabi'. Inna tartiba mara'yu fi ilmi fi nadmil ayah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas maghdubi wal-dhalin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin washabbihi ajma'in. Wa fanikum ya rahman rahimin ya maulana wa jibi hadirina wa tawassalna ilaika bil hamdi hajati.